Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah tentang seorang penjual seblak sederhana yang nekat melakukan pesugihan di Gunung Kawi demi meraih kekayaan. Namun di balik keberhasilan dagangannya, ada tumbal yang harus dibayar, hingga akhirnya hidupnya berakhir tragis. Mari kita simak cerita lengkapnya. Udara pagi di kota kecil itu selalu terasa lembab, bercampur bau asap knalpot dan wangi gorengan dari pedagang kaki lima. Di antara riuhnya suara klakson dan teriakan anak sekolah, seorang lelaki bernama Raka mendorong gerobak seblaknya yang sudah mulai reot. Catnya terkelupas, bannya sering kempes, dan wajan kecilnya sudah berkarat. Seblak pedas, panas-panas, ayo, seblak, teriak Raka, mencoba menarik perhatian orang. Namun kebanyakan hanya lewat tanpa menoleh. Sesekali ada anak kecil yang ingin membeli, tapi orang tuanya menarik tangan mereka, seolah dagangan Raka tak layak untuk dimakan. Raka menghela napas panjang. Sehari berjualan, paling banyak ia hanya membawa pulang Rp30.000. Itu pun setelah berkeliling dari gang ke gang, menahan panas matahari dan hujan yang tiba-tiba turun. Uang itu belum cukup untuk membayar kontrakan rumah, apalagi biaya obat istrinya yang sakit-sakitan. Istrinya, Sari, menderita asma menahun. Hampir setiap bulan harus ke puskesmas untuk mengambil obat. Kadang kalau serangan asmanya kambuh, Raka harus meminjam uang ke tetangga. Sementara anak sematawayangnya, Dewi, baru duduk di bangku SMP dan butuh biaya seragam, buku, serta uang jajan malam itu. Setelah seharian hanya menjual 5 porsi seblak, Raka pulang dengan wajah muram. Sari menyambutnya dengan senyum tipis, meski jelas terlihat rasa khawatir di matanya. "Bagaimana jualannya, Mas?" tanya Sari lembut. Raka hanya menggeleng pelan, meletakkan kaleng bekas tempat uang di atas meja. Seperti biasa, sepi. Dewi yang sedang belajar di ruang tengah menghentikan aktivitasnya, menatap ayahnya dengan iba. "Pak, gak apa-apa ya? Dewi besok bisa bawa bekal dari rumah. Gak usah kasih uang jajan." Hati Raka seperti diremas. Seharusnya anak seusia Dewi bisa ceria dan bebas, bukan ikut memikirkan kesulitan ekonomi orang tuanya. Malam itu ia keluar rumah, duduk di warung kopi dekat jalan raya. Beberapa pedagang lain berkumpul, saling bercerita tentang rezeki dagangan mereka. Ada yang baru saja bisa beli motor, ada pula yang berhasil merenovasi rumah. Raka hanya diam, memegang segelas kopi hitam yang sudah dingin. Seorang pedagang kopi tua, Pak Wito, meliriknya. "Kenapa lesu, Rak?" "Dagangan sepi, Pak." "Gak ngerti lagi harus gimana," jawabnya lirih. Pak Wito menatapnya dalam-dalam, lalu mendekat. Suaranya diturunkan, seakan berbagi rahasia. "Kamu pernah dengar Gunung Kawi?" Raka mengernyit. "Gunung Kawi? Yang di Malang sana?" "Ya. Banyak orang ke sana, bukan cuma untuk ziarah. Katanya, kalau kamu minta rezeki di sana, leluhur bisa kasih jalan. Asal ada syaratnya." Raka terdiam. Kata-kata itu seperti masuk jauh ke dalam pikirannya. Ia pernah mendengar kabar samar tentang orang-orang yang mendadak kaya setelah bersemedi di Gunung Kawi. Namun ia selalu menganggap itu hanya mitos. "Kalau kamu nekat, kamu bisa coba," lanjut Pak Wito, menyalakan rokoknya. "Tapi ingat, semua ada harganya. Ada tumbalnya." Raka hanya menatap kosong ke arah jalan. Hatinya bimbang antara rasa takut dan harapan. Dalam benaknya, bayangan gerobak baru, warung seblak ramai, dan anaknya bisa sekolah tinggi mulai muncul. Malam itu, benih gelap mulai tumbuh di hatinya. Sejak percakapan dengan Pak Wito malam itu, pikiran Raka tidak pernah tenang. Saat mendorong gerobak, suara itu selalu bergema di kepalanya. Gunung Kawi, rezeki besar asal ada tumbalnya. Ia mulai memperhatikan pedagang-pedagang lain. Ada yang baru beberapa bulan lalu masih berjualan sederhana, kini sudah punya toko besar. Apa mereka juga? Batin Raka penuh curiga. Malam harinya, Raka menceritakan sedikit keresahannya pada istrinya, Sari. Dengan ragu, ia berkata, "Bu, kalau ada cara lain biar usaha kita maju, meski agak aneh, apa kamu mau coba?" Sari menoleh cepat, matanya penuh cemas. "Mas, jangan bilang kamu percaya sama pesugihan itu." Raka terdiam, tidak bisa menyangkal. "Mas, kita ini orang kecil, tapi kita masih punya Allah. Jangan sampai karena uang, Mas rela menukar anak istri. Kamu gak lihat? Banyak orang yang kaya mendadak, tapi keluarganya hancur.
Jangan sampai kita begitu, ucap Sari. Suaranya bergetar, kata-kata istrinya menancap di hati. Tapi saat melihat Dewi tidur dengan bantal lusuh dan seragam sekolah yang sudah pudar warnanya, Raka kembali tergoda. Ia merasa tak adil jika anaknya harus menanggung penderitaan hanya karena kemiskinan. Beberapa hari kemudian, Raka bertemu Pak Darmo, seorang pedagang tempe di pasar yang terkenal mendadak kaya. Ada desas-desus bahwa ia pernah ke Gunung Kawi. Dengan ragu, Raka memberanikan diri bertanya. Pak Darmo hanya tersenyum samar. Kamu mau coba? Jalan itu nggak mudah, tapi kalau berhasil, kamu nggak akan lagi dorong gerobak reot. Warungmu bisa sebesar rumah makan. Raka menelan ludah. Caranya bagaimana? Datang ke Gunung Kawi malam Jumat Kliwon. Bawa kemenyan, bunga setaman, dan ayam cemani kalau bisa. Duduk di depan makam Eyang Jugo, semedi. Jangan takut kalau ada suara-suara. Ingat, kalau sudah sepakat jangan pernah mundur. Raka merinding. Ia ingin bertanya tentang harga yang harus dibayar, tapi bibirnya keluh. Dalam hatinya ia tahu, setiap kesepakatan punya konsekuensi. Malam itu, ia pulang dengan hati berkecamuk. Suara Sari yang melarang, wajah Dewi yang polos, dan bisikan Pak Darmo bercampur jadi satu di bawah cahaya lampu redup kontrakan. Raka berbisik pada dirinya sendiri, apa aku tega atau ini satu-satunya jalan? Dan di sanubarinya, tekad gelap itu semakin kuat. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Raka diam-diam meninggalkan rumah dengan alasan akan berdagang lebih pagi. Di dalam karung kecil ia membawa seekor ayam hitam, bunga setaman, kemenyan, serta seikat pisang raja, sesajen yang diajarkan Pak Darmo. Perjalanan menuju Gunung Kawi memakan waktu beberapa jam. Angin malam terasa menusuk tulang, dan setiap kali roda motornya melewati jalan menanjak berliku, jantungnya berdegup makin kencang. Ia tak tahu apakah langkahnya benar, tapi dorongan untuk mengubah nasib terlalu kuat untuk dihentikan. Sesampainya di kawasan Gunung Kawi, suasana begitu sunyi. Hanya ada cahaya redup dari beberapa lampu minyak di warung-warung kecil. Di kejauhan, kabut turun perlahan menutupi pepohonan pinus. Raka mengikuti jalan setapak menuju makam Eyang Jugo, sebagaimana yang dikatakan Pak Darmo. Semakin dekat, aroma dupa bercampur bunga semakin pekat. Bulunya merinding ketika melihat beberapa orang duduk bersila, menunduk, seperti tengah bersemedi. Ia memilih tempat agak jauh, menyalakan kemenyan, lalu meletakkan ayam hitam dan bunga di depannya. Dengan suara bergetar, ia mulai mengucapkan doa-doa yang diajarkan, permohonan rezeki, kemakmuran, dan warung seblak yang laris. Beberapa menit kemudian, kepalanya terasa ringan, seperti melayang. Dalam kesamaran antara sadar dan tidak, ia mendengar bisikan dari arah belakang. Apa yang kau cari? Raka menahan napas, tubuhnya kaku. Saya ingin rezeki, kekayaan, warung yang ramai. Jawabnya lirih. Suara itu kembali bergaung, lebih dekat. Kau bisa mendapatkannya. Tapi semua ada harga. Siapkah kau membayar? Hatinya gemetar. Ia teringat wajah Sari dan Dewi. Namun bayangan hidup mewah, rumah bagus, dan anak yang sekolah tinggi terasa lebih nyata. Dengan pasrah ia berkata, saya siap. Tiba-tiba angin berhembus kencang, kemenyan padam sendiri, dan ayam hitam berkokok keras lalu terdiam. Raka menutup mata, tubuhnya bergetar hebat saat ia membuka mata kembali. Suasana hening. Sesajennya sudah tak utuh, bunga berserakan, ayam lenyap entah kemana. Raka tahu, perjanjian sudah terjadi. Dengan langkah gontai namun dada penuh harapan, ia meninggalkan Gunung Kawi. Keesokan harinya, Raka kembali mendorong gerobaknya seperti biasa. Wajahnya pucat karena semalaman tidak tidur, tapi ada secercah harapan yang tumbuh dalam dadanya. Ia sempat ragu, apakah ritual di Gunung Kawi hanya mimpi atau benar-benar terjadi? Namun sesuatu yang aneh mulai tampak. Saat ia berhenti di depan sebuah sekolah, anak-anak langsung berkerumun. Pak, seblak 1. Pak, saya 2 porsi pedas. Gerobaknya yang biasanya sepi kini diserbu pembeli. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh bahan dagangannya habis. Raka hampir tidak percaya. Ia biasanya butuh seharian penuh untuk menjual segitu banyak. Hari-hari berikutnya keajaiban itu berlanjut. Bahkan orang-orang yang tidak pernah suka seblak tiba-tiba datang, berkata aroma dagangan Raka begitu menggoda. Ada pula pelanggan dari luar kota yang mendengar warung seblak enak dan sengaja mampir. Dengan cepat, Raka mengumpulkan uang. Ia membeli gerobak baru yang lebih besar dan memasang spanduk warna-warni.
Seblaknya makin laris, hingga ia bisa menyewa kios kecil di pinggir jalan raya. Namun bersama keberuntungan itu, muncul tanda-tanda janggal. Setiap kali malam tiba, bau kemenyan samar-samar tercium di dalam kios, meski ia tidak pernah menyalakan dupa. Beberapa ayam tetangga menghilang tanpa jejak, seakan ada yang mengambilnya. Dan lebih mengganggu lagi, Raka sering terbangun karena mimpi buruk, melihat anaknya, Dewi, terbaring pucat di tempat gelap sambil menangis. Sari mulai resah. "Mas, kenapa sekarang kios ini sering berbau aneh? Kenapa kamu sering melamun?" Raka berusaha menenangkan. "Gak ada apa-apa, Bu. Mungkin perasaanmu saja." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Bisikan di Gunung Kawi tentang harga terus menghantui suatu malam. Ketika kios sudah tutup, ia melihat sosok bayangan anak kecil berlari di antara meja. Bayangan itu berwujud mirip Dewi. Saat ia mencoba mendekat, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan suara tawa kecil yang menyeramkan. Raka menelan ludah, tubuhnya dingin. Untuk pertama kalinya ia sadar, kekayaan yang datang bukanlah berkah biasa. Ada sesuatu yang kelak harus ia bayar. Hari-hari berlalu, kios seblak Raka semakin ramai. Dalam sebulan saja, ia sudah bisa mempekerjakan 2 karyawan. Uang mengalir deras, hidup yang dulu penuh kelaparan kini berubah jadi kenyamanan. Namun di balik itu, kegelisahan terus menghantui. Dewi, anak sematawayangnya, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi semakin lama tubuhnya makin lemah. Wajahnya pucat, nafasnya berat, dan matanya tampak kosong. Dokter di puskesmas kebingungan, hasil pemeriksaan tak menunjukkan penyakit jelas. Secara medis, anak bapak sehat. Tapi kenapa dia terus menurun? Kami tidak mengerti, kata dokter, geleng-geleng kepala. Sari panik. Setiap malam ia menangis di samping ranjang putrinya. "Mas, ini pasti ada hubungannya dengan sesuatu." Kamu gak sembarangan kan?" Tanyanya dengan tatapan penuh curiga. Raka tercekat. Ia ingin jujur, tapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia mengaku telah mengikat perjanjian gaib di Gunung Kawi? Malam itu, saat Raka duduk sendirian di kiosnya, bau kemenyan kembali menyengat. Dalam kesunyian, terdengar bisikan di telinganya. Janji sudah dibuat. Harga harus dibayar. Raka gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu siapa yang dimaksud sebagai harga. Anaknya sendiri. Esoknya, ia nekat menemui Pak Darmo, berharap ada jalan keluar. "Pak, tolong anak saya sakit. Apa bisa perjanjian ini dibatalkan?" Pak Darmo menatapnya dengan senyum dingin. "Rak, kamu sudah masuk. Tidak ada yang bisa keluar. Semua orang tahu itu. Kau yang minta rezeki, jadi harus rela memberi tumbal." "Tidak. Ambil saya saja, jangan anak saya." Raka memohon, hampir sujud di kaki lelaki itu, namun Pak Darmo hanya menggeleng pelan. "Bukan kamu yang dipilih. Ingat, penunggu gunung tidak pernah salah memilih. Terimalah, atau semuanya akan hilang, termasuk nyawamu." Raka pulang dengan langkah goyah. Sesampainya di rumah, ia menatap wajah Dewi yang semakin pucat. Rasa bersalah menyesakkan dada. Ia ingin menjerit, tapi hanya bisa menggenggam tangan putrinya erat-erat di dalam hatinya. Ia tahu, jalan pintas yang ia pilih kini menagih bayaran. Hari-hari berikutnya terasa bagai mimpi buruk yang tiada henti. Dewi semakin kurus, tubuhnya seolah disedot perlahan oleh kekuatan tak terlihat. Nafasnya tersengal, kadang ia mengigau menyebut nama ayahnya. "Pak, jangan tinggalkan Dewi di tempat gelap itu," bisiknya suatu malam, membuat Raka tercekat dan hampir pingsan. Sari sudah tak bisa menahan tangis. "Mas, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kenapa anak kita jadi begini?" Raka akhirnya jujur. Dengan suara serak ia menceritakan semuanya. Perjalanan ke Gunung Kawi, ayam hitam, kemenyan, bisikan gaib, hingga janji yang tak bisa ditarik kembali. Sari menutup wajah dengan kedua tangannya, menjerit pilu. "Astagfirullah, Mas. Kenapa kamu tega menukar nyawa anak sendiri demi uang? Aku benci sama kamu." Malam itu juga, Sari pergi dari rumah, meninggalkan Raka dan Dewi. Hatinya tak sanggup melihat kenyataan. Beberapa hari kemudian, Dewi menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dalam tidur dengan wajah pucat namun tenang, seolah sudah pasrah. Raka meraung seperti orang gila, memeluk tubuh putrinya yang dingin. Tangisannya pecah hingga terdengar tetangga sekitar. Pemakaman berlangsung sederhana.
Raka berdiri kaku, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Semua orang menatapnya penuh iba, meski beberapa berbisik-bisik curiga. Malam setelah pemakaman, Raka kembali ke Gunung Kawi. Dengan membawa sesajen seadanya, ia berjongkok di depan makam Eyang Jugo, menangis terseduh. "Tolong, ambil saya saja. Kembalikan anak saya. Saya rela semua harta ini hilang," teriaknya. Suaranya menggema di antara kabut, namun yang terdengar hanyalah bisikan samar. "Harga sudah dibayar. Tunggu waktumu." Raka jatuh tersungkur. Tak ada penebusan, tak ada jalan kembali. Sejak itu, meski kiosnya makin ramai, Raka tak pernah merasa bahagia. Setiap malam ia mendengar suara tangisan anak kecil, kadang terdengar dari bawah meja, kadang dari dapur. Saat ia menoleh, hanya ada kegelapan. Kekayaan yang dulu ia impikan kini terasa seperti belenggu. Ia telah kehilangan segalanya, istri, anak, dan ketenangan jiwa. Yang tersisa hanyalah penantian akan giliran dirinya menjadi korban. Tahun-tahun berlalu, kios seblak milik Raka menjelma menjadi warung besar yang tak pernah sepi pengunjung. Dari luar, orang-orang melihatnya sebagai pedagang sukses. Namun di balik wajahnya yang semakin tirus dan mata cekung, ada rahasia kelam yang terus menggerogoti hidupnya. Sejak kepergian Dewi dan Sari, Raka hidup sendirian. Rumahnya luas tapi sunyi, hanya dipenuhi suara bisikan yang datang saat malam. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan Dewi berdiri di ujung kamar. Menatapnya dengan mata kosong, desas-desus pun menyebar. Tetangga mulai berbisik, warung Raka itu pakai pesugihan. Ada yang mengaku melihat asap kemenyan keluar dari dapurnya pada tengah malam, ada pula yang mendengar suara tangisan anak kecil dari kiosnya yang terkunci. Raka tidak pernah membantah. Ia terlalu letih untuk melawan gosip. Ia hanya terus berjualan, seolah mencari pelarian dari rasa bersalah. Namun tubuhnya semakin rapuh, kurus kering seperti dimakan penyakit misterius. Suatu malam Jumat Kliwon, Raka mencoba bertahan berjualan hingga larut. Warungnya sepi, hanya tersisa dirinya sendiri. Ia duduk di kursi, menatap panci besar berisi kuah seblak yang mengepul pelan. Aroma kemenyan tiba-tiba memenuhi ruangan, meski ia tidak menyalakan apapun. Dari balik kuah panci, terdengar suara lembut namun menyeramkan. "Waktumu sudah tiba." Raka tersentak, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berdiri, tapi kakinya lemas. Bayangan Dewi muncul lagi, kali ini lebih jelas. Anak itu tersenyum, namun senyum yang dingin dan asing. "Dewi," Raka berusaha meraih, tapi bayangan itu menghilang seketika. Detik berikutnya, tubuhnya tersungkur di lantai. Matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan bau kemenyan yang pekat. Esok paginya, warga menemukan Raka sudah tak bernyawa di dalam warungnya. Wajahnya menegang, kedua tangannya seolah masih mencoba meraih sesuatu. Panci seblak di atas kompor mendidih sendiri, meski api sudah lama padam. Sejak kematian itu, warung Raka perlahan ditinggalkan. Orang-orang enggan makan di sana karena sering mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam. Meski bangunan sudah kosong, nama Raka pun tinggal cerita. Penjual seblak yang rela menukar nyawa anak demi kekayaan, namun akhirnya mati dalam kesepian dan penyesalan. Kisah Raka ini mengingatkan kita bahwa jalan pintas untuk meraih kekayaan selalu membawa konsekuensi yang jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Harta yang diperoleh dari pesugihan bukanlah berkah, melainkan jerat yang menuntut tumbal dan menghancurkan keluarga. Pada akhirnya, uang tidak pernah bisa membeli kebahagiaan atau menebus penyesalan. Rezeki sejati datang dari kerja keras, doa, dan keikhlasan, bukan dari perjanjian dengan kegelapan. Kuatkan iman, jauhi pesugihan.